Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat, berpengharapan, serta berserah diri kepada Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan bekerja untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Wende nomor 758 ayat 1 dan ayat 2. Jauh Bapa nguruki di siulaombi di lehon pos miro di ganutiki nang pesi pataganggu hapor seaombi Jamo totong Tuhan menjaga ngonumi Jauh balas niroha saleleng ngolumi Ibana sanauli ai di sariho Jesus sudenari koti hala sopanogu di Jesus Tuhan mi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 34 ayat 27 yang berkata demikian. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang sangat berharap dan sangat mendambakan agar perjalanan hidupnya dipenuhi dengan rezeki yang berlimpah-limpah. Hal itu dibuktikan oleh semangat dan kegigihan umat manusia mencari jalan dan melakukan berbagai cara untuk memperoleh rezeki yang didambakannya itu. Boleh dikatakan bahwa umat manusia adalah umat pencari dan pemburu rezeki. Tetapi walaupun tujuan sama, yaitu untuk mendapatkan rezeki, tetapi masing-masing orang mempunyai cara yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu terbukti dari tindakan nyata yang dilakukan oleh umat manusia untuk memperoleh rezeki dalam hidupnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ada yang memburu rezekinya dengan cara meminta nasihat dari dukun, ada yang melakukan praktik pesugihan, ada yang mengandalkan pikiran atau kekuatannya. Memang harus kita akui bahwa masih ada dari antara umat manusia yang datang dan yang berharap kepada Tuhan untuk memperoleh rezeki dalam hidupnya. Tetapi jumlahnya tidaklah seberapa
jika dibandingkan dengan jumlah umat yang meminta dan yang berharap kepada kuasa lain. Kemudian Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, rezeki tidak dapat diberikan, tidak dapat diubah dan diperbaiki oleh kuasa lain. Jadi rezeki itu tidak akan dimiliki oleh manusia-manusia yang menempatkan diri menjadi pengikut kuasa lain, yang meminta, yang meyakini, dan yang berharap kepadanya. Sebab rezeki itu hanyalah diperuntukkan bagi umat yang memberikan diri menjadi umat yang dinasihati dan yang dituntun oleh Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 2 ada dikatakan bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jemaat Tuhan yang terkasih, pemahaman yang terkandung dalam istilah yang sering kita dengarkan yang mengatakan kalau sudah rezeki tidak akan kemana, dan juga istilah yang mengatakan nasib sial, rezeki sudah ditakdirkan. Semuanya itu adalah pemahaman yang salah. Sebab rezeki itu tergantung kepada si pemberi, yaitu Tuhan, sesuai dengan kedekatan masing-masing umat manusia kepada Tuhan. Jadi rezeki itu tidaklah benar monoton begitu saja kepada generasi secara turun-temurun. Apabila kita dekat dan selalu memberikan diri untuk dituntun oleh Tuhan, maka rezeki hidup kita pasti akan semakin baik. Dan bagi kita yang hidupnya sedang terpuruk, maka Tuhan akan berbuat untuk mengubah hidup kita, mengubah keadaan kehidupan kita menjadi pulih kembali. Kita akan memperoleh rezeki yang berlimpah, seperti yang diperoleh oleh Raja Daud, yang mengakui bahwa ketika dia membuat Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, maka hidupnya berlimpah dengan berkat, berlimpah dengan rezeki. Tuhan menuntunnya dan membaringkannya di padang rumput yang hijau, membimbingnya ke air yang tenang, dan menyegarkan jiwanya, serta menuntunnya di jalan yang benar. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 3. Begitulah Tuhan berfirman kepada umatnya yang masih dalam pembuangan Babel saat itu. Allah berkata kepada mereka melalui Nabi Yehezkiel bahwa Tuhan Allah akan berbuat untuk mengubah keadaan umatnya yang sudah hancur itu menjadi pulih kembali. Tuhan turun tangan untuk membebaskan mereka dari beban ketersiksaan mereka. Dan selain itu juga Tuhan berbuat untuk memulihkan kehidupan mereka sehari-hari, serta memberikan ketentraman hidup dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita memberikan diri untuk dipimpin oleh Tuhan dengan iman percaya yang berketaatan. Marilah kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Janganlah kita menaruh harap kepada kuasa kegelapan, kepada kuasa dunia, kepada kuasa pikiran dan kekuatan kita. Dengan hidup kita yang demikian, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita kembali. Maka Tuhan akan melimpahi hidup kita dengan berbagai berkat, rezeki, dan ketentraman hidup. Biarkanlah Tuhan yang menjadi penasehat dan penuntun dalam hidup kita ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat perlindungan yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah Bapa yang sesungguhnya bagi kami, Bapa yang mengatur dan yang menentukan segala sesuatu, dan yang berkuasa untuk membuat hidup kami menjadi lebih baik, membuat hidup kami berlimpah dengan rezeki, berlimpah dengan berkat-Mu. Ya Bapa, buatlah hati kami selalu terpaut dan hanya berharap kepadamu saja, supaya kami selalu mendekatkan diri dan memberikan hidup kami dituntun oleh kuasa-Mu. Sebab tuntunan-Mu lah satu-satunya yang dapat membuahkan berkat sukacita di dalam perjalanan hidup kami ini. Ya Tuhan, kami berdoa memohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami, umat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Jamahlah tubuh mereka Bapa, sebab oleh kuasa yang ada padamu, maka mereka pasti sembuh. Berkatilah segala perawatan usaha para medis dan para dokter yang menangani pengobatan mereka, supaya semuanya itu dipenuhi oleh kuasa-Mu yang menjadi kesembuhan buat mereka.
sehingga saudara kami umat jemaat yang sedang sakit saat ini akan beroleh kesembuhan. Ya Bapa, terima kasih buat berkat-Mu untuk saudara-saudara kami berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, tuntunlah mereka menapaki perjalanan hidupnya di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Biarlah kiranya berkat Tuhan selalu mewarnai perjalanan hidup mereka. Berikanlah Tuhan kepada mereka hati yang bijaksana untuk memakai waktu mereka yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan berikanlah juga kepada mereka umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami dalam melakukan segala pekerjaan kami satu hari ini. Berikanlah kepada kami kekuatan dan berkatilah segala apa yang kami kerjakan hari ini. Lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, dan lindungilah anak-anak kami. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami, dan mohon kuduskan kami Tuhan dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.